Pak Nur dan kawan-kawan sekalian. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tugas 1, yaitu jenis-jenis fluida, jenis-jenis aliran fluida, dan konsep hidrolika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu nama saya sendiri, Dava Mirza, dan kawan saya yaitu Michael Darmoko dari Teknik Sipil 2020. Enjoy. yang B, jenis-jenis fluida. Berdasarkan kondisinya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis, yaitu fluida diam, dan fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada kondisi diam dan tidak bergerak. Contoh aplikasinya yang berhubungan dengan fluida adalah statis, kemampuan kapal laut untuk melayang, seperti gambar tersebut. Nah, yang kedua, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang berada dalam kondisi bergerak atau mengalir. Contohnya adalah aliran air, angin, dan lain-lain. Dari fluida dinamis ditemukan energi potensial yang dapat dijadikan sumber energi listrik. Contohnya, PLT air, PLT angin, dan lain-lain. Fluida dinamis merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang dapat dimanipulasi dan rekayasa untuk kesejahteraan umat. Yang B, jenis-jenis aliran fluida. Ketika fluida mengalir melalui suatu titik atau jalur, terdapat berbagai parameter yang terkait dengan aliran fluida, berubah dalam pola yang berbeda. Dua parameter umum dalam setiap aliran fluida adalah tekanan fluida dan kecepatan aliran partikel fluida. Aliran fluida diklasifikasikan ke beberapa jenis berdasarkan sifatnya dan juga lingkungannya. Adapun aliran fluida secara umum diklasifikasikan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, aliran steady dan unsteady, yang kedua aliran uniform dan non-uniform, dan yang ketiga dimensi aliran 1, 2, dan 3, yang keempat aliran rotasional dan irrotasional, yang kelima aliran fluida laminar dan turbulen, yang keenam aliran kompresibel dan inkompresibel. Selanjutnya ada aliran steady dan unsteady. Aliran fluida steady adalah aliran yang kondisinya dapat bervariasi dari satu titik ke titik lainnya, tapi tidak berubah seiring waktu. Yang kedua ada aliran fluida unsteady. Aliran fluida unsteady atau tidak stabil adalah aliran pada suatu titik fluida di mana kondisinya berubah seiring waktu, sehingga aliran tersebut dikatakan tidak stabil. Selanjutnya, ada aliran uniform dan non-uniform. Aliran fluida uniform adalah aliran fluida jika parameter aliran konstan dengan jarak sepanjang jalur aliran. Kalau yang non-uniform adalah aliran fluida yang terjadi jika parameter aliran berubah dan divariasikan pada titik yang berada pada jalur aliran fluida. Biasanya, aliran fluida dapat diasumsikan seragam jika bentuk dan ukuran penampang aliran fluida adalah konstan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Klasifikasi selanjutnya adalah dimensi aliran. Dimensi aliran dibagi menjadi 3, yaitu dimensi 1, 2, dan 3. Aliran satu dimensi adalah kecepatan di setiap titik pada tampang lintang mempunyai besar dan arah yang sama. Aliran 2 dimensi, semua partikel dianggap mengalir dalam bidang sepanjang aliran, sehingga tidak ada aliran tegak lurus pada bidang tersebut. Aliran 3 dimensi adalah aliran yang memiliki komponen kecepatan U, V, dan W, adalah fungsi koordinat di ruang X, Y, dan Z. Selanjutnya, ada aliran rotasional dan irasional. Momentum sudut elemen fluida dianalisis untuk mengklasifikasikan aliran apapun sebagai rotasi dan irrotasional. Artinya, dalam suatu aliran rotasi pasti ada beberapa deformasi pada elemen fluida. Aliran
fluida rotasional. Aliran rotasional adalah jenis aliran fluida di mana partikel fluida juga berputar pada porosnya sendiri saat mengalir di sepanjang garis aliran. Sedangkan aliran fluida irrotasional adalah jenis aliran fluida di mana partikel fluida tidak berputar pada porosnya sendiri saat mengalir di sepanjang garis aliran. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada aliran laminar dan turbulent. Aliran laminar adalah jenis aliran di mana partikel fluida bergerak di sepanjang jalur atau aliran yang ditentukan dengan baik dan semua garis aliran lurus dan paralel. Dalam aliran ini, lapisan fluida bergerak sejajar satu sama lain dan tidak saling bersilangan. Selanjutnya, aliran turbulent. Aliran turbulent adalah jenis aliran di mana partikel fluida bergerak secara acak. Karena pergerakan partikel fluida tersebut, sehingga terbentuk pusaran yang berpotensi mengurangi energi pada fluida. Tegangan geser pada aliran turbulent lebih tinggi daripada aliran laminar. Selanjutnya, ada aliran compressible dan incompressible. Aliran compressible adalah satu jenis aliran fluida yang massa jenis fluida bervariasi dari satu titik ke titik yang lain, atau bisa dikatakan massa jenis atau rho tidak konstan untuk fluida tersebut. Pada fluida jenis ini, ukuran atau volume daripada fluida dapat diperkecil dengan cara dimampatkan atau dikompres. Sedangkan aliran incompressible adalah jenis aliran di mana massa jenis atau kepadatan aliran fluida adalah konstan. Pada fluida jenis cair, umumnya tidak dapat dimampatkan, sedangkan untuk fluida jenis gas dapat dimampatkan. Konsep hidrolika. Hidrolika adalah bagian dari hidrodinamika yang terkait dengan gerak air atau mekanika aliran. Hidrolika adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku pada zat cair, baik zat cair tersebut dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Hidrolika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hidrostatika, ilmu yang mempelajari zat cair dalam keadaan diam, dan hidrodinamika, ilmu yang mempelajari zat cair dalam keadaan bergerak. Hidrolika merupakan bagian dari ilmu teknik yang mempelajari keadaan keseimbangan dan gerakan dari zat cair. Edap. Ilmu hidrolika mempunyai arti penting mengingat air merupakan salah satu jenis fluida yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air sangat diperlukan untuk kebutuhan hidup seseorang, baik itu untuk minum, irigasi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Contoh pekerjaan teknik sipil yang berhubungan dengan hidrolika antara lain saluran irigasi, pipa, gorong-gorong atau kulvert, saluran buatan, atau kanal. Rumus hidrolika. Dalam hitungan praktis, rumus yang banyak digunakan adalah persamaan kontinuitas Q sama dengan AV. Dengan A adalah tampang aliran. Apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui, maka debit aliran dapat dihitung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.